Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Al-Madul Islami dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Masih di bab bentuk aljabar. Kali ini kita akan belajar materi pengayaan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di materi hari ini. Materi pengayaan, kegiatan 3.5 menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini walaupun materi pengayaan malah sering keluar di soal-soal ya untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, langsung saja kita masuk di contoh 3.15. Kalau di bukunya ada di halaman 234 ya. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 18A pangkat 2 dibagi 6A. Alternatif penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini contoh yang paling mudah ya. Di sini pembagian bentuknya. Nah, kalau pembagian itu akan kita rubah menjadi bentuk pecahan. Berarti yang depan ditaruh atas, yang belakang ditaruh yang bawah. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita pisah. Angka dibagi dengan angka, huruf dibagi dengan huruf. Ya, huruf yang sama tentunya di sini ya. Nah, sekarang kalau sudah dipisah, kita operasikan atau kita olah. 18 dibagi 6 berapa? 3. A pangkat 2 dibagi A sama dengan A. Nah, ini sama halnya di pertemuan sebelumnya ya. X kuadrat dibagi X sama dengan X. Nah, tinggal kalau di sini hurufnya A, berarti hasilnya A. 3 kali A, tinggal hilangkan semua kurung. Berarti hasil akhirnya yaitu 3A. Bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan di contoh berikutnya. Contoh 3.16. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 48x pangkat 5 y pangkat 4 z dibagi 12x pangkat 3 y. Nah, ini juga sama ya. Pembagian kita rubah jadi pecahan. 48x pangkat 5 y pangkat 4 z taruh atas. Kemudian 12x pangkat 3 y taruh yang bawah. Kalau sudah seperti ini, caranya juga sama. Yang angka dibagi dengan angka, huruf yang sama dibagi dengan huruf yang sama. Nah, di sini ternyata ada z, nggak ada musuhnya di sini, nggak ada lawannya. Nah, kalau nggak ada lawannya di sini, berarti angkanya 1, z dibagi 1. Nah, kalau sudah masing-masing dipisah seperti ini, berarti tinggal apa? Dioperasikan. 48 dibagi 12, 4. X pangkat 5, berarti X-nya ada jajar 5. X pangkat 3, X-nya jajar 3. Nah, yang bawah dicoret semua, yang atas sebanyak berapa? Sebanyak 3 X-nya yang dicoret. Nah, berarti sisa berapa? Sisa 2, berarti X pangkat 2. Untuk Y juga demikian, Y pangkat 4 dibagi Y, berarti Y-nya dicoret 1 yang atas. Tinggal 3. Z dibagi 1. Berapapun dibagi 1 sama dengan dirinya sendiri. Berarti Z dibagi 1 sama dengan Z. Nah, kalau sudah seperti ini, hilangkan semua kurung. Berarti hasil akhirnya 4x kuadrat Y pangkat 3 Z. Bisa? Bisa pasti ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di contoh 3.17. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 2x. Nah, sekarang sukunya ada 2 ya, dipisah dengan tanda tambah di sini. Caranya hampir mirip. Nah, perhatikan ya, yang depan ditaruh atas, yang belakang taruh bawah. Nah, kalau sudah seperti ini nggak boleh langsung, harus dipecah dulu. Ya, berarti 4x pangkat 2 dibagi 2x taruh depan ditambah 6x dibagi 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, masing-masing kita pisah. Angka dengan angka, huruf yang sama dengan huruf yang sama, ditambah angka dengan angka, huruf dengan huruf. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti tinggal dihitung. 4 dibagi 2, 2. X kuadrat dibagi X, X saja ya. Kemudian 6 dibagi 2, 3. X dibagi X, 1. Ini juga di video sebelumnya juga. Nah, sekarang hilangkan semua kurung, tapi jangan lupakan ada tambah di sini. Berarti 2x ditambah 3 kali satunya 3. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat operasi pecahan bentuk aljabar. Sifat yang pertama yakni sifat penjumlahan dan pengurangan, tepatnya ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Di bentuk yang pertama, perhatikan A per B ditambah C per D. Nah, itu nanti rumusnya menjadi seperti dikalikan silang. A kali D ditambah B kali C, taruh sini, taruh atas. Kemudian yang bawah yaitu B kali D. Itu untuk penjumlahan, untuk pengurangan. A per B dikurangi C per D. Nah, sekarang ini juga dikalikan silang. A kali D
dikurangi B kali C dibagi yang bawah di sini B kali D. Bagaimana sih Pak? Kita lihat ya masing-masing contohnya. Contoh 3.18. 1/2x ditambah 3/2x. Nah, di sini perhatikan penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, pecahan apapun ya, kalau penyebutnya sama itu berarti yang atas tinggal dioperasikan saja. Kalau tambah di sini ya tinggal ditambahkan, kalau kurang di sini berarti tinggal dikurangkan. Kebetulan di sini ditambah, berarti 1 ditambah 3 berapa? 4. 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, berarti ini sudah hilang ya, 2 yang bawah ya, tinggal X saja. Berarti hasil akhirnya 2/X. Bisa? Pasti bisa. Kemudian contoh 3.19. Nah, kalau ini kita pakai rumus yang kedua tadi ya, pengurangan. 5. Nah, perhatikan dulu ya untuk penyebutnya ya. Nah, di sini penyebutnya sama-sama variabelnya yaitu X. Jadi yang kita perlukan hanya angkanya saja, angka 3 dan angka 4. Sekarang kita kalikan 5 kali 4. Taruh atas di sini. Kemudian tandanya apa? Dikurangi 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, yang bawah berarti 3x dikali 4 taruh depan. Kemudian ada 4x kali 3 taruh belakang. Sekarang tinggal apa? Dioperasikan. Ya, 5 kali 4 20. 2 kali 3 6. 3x kali 4 12x. 4x kali 3 12x juga. Nah, sekarang sudah sama. Kalau sudah sama berarti kita mengikuti contoh yang sebelumnya tadi. Sudah sama. Tinggal apa? Yang atasnya dioperasikan. 20 dikurangi 6. Nah, 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Nah, sebenarnya dari sini pun sudah benar. Tapi kalau mau menyederhanakan lebih kecil lagi berarti sama-sama dibagi berapa? Atas dan bawah dibagi 2. Benar ya? 14 dibagi 2 berapa? 7. Yang bawah 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 apa? 6x. Bisa? Pasti bisa. Kita lanjutkan di bentuk atau sifat-sifat berikutnya, yaitu nah ini keliru ya, bukan pengurangan ya, yakni perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Ya, yang pertama ya, perhatikan A/B kali C/D. Nah, kalau perkalian ini sangat mudah. Atas dikalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan yang bawah. Kemudian kalau pembagian A/B dibagi C/D. Pembagian di sini ternyata dirubah menjadi perkalian. Nah, kalau dirubah menjadi perkalian, berarti yang belakang ini harus dibalik. Yang awalnya C/D berubah menjadi D/C. Ya, ini dua sifat perkalian dan pembagian. Kita lihat masing-masing contoh. Contoh 3.20. 24M dibagi 7 atau 24M/7 kali 14/6M. Nah, kalau kita memakai rumus di sini berarti atas dikalikan atas, hasilnya dapat. Yang bawah dikalikan dengan yang bawah, juga dapat hasil. Nah, hasilnya nanti ada angka, ada huruf ya, baik yang atas maupun yang bawah. Silakan nanti dipisah, angka dibagi dengan angka, hurufnya dibagi dengan huruf. Nah, nanti dapat hasil. Nah, di sini ternyata dituliskan dengan cara yang lain ya, cara yang lebih unik, cara yang lebih manfaat ya sebenarnya ya untuk nanti tingkat berikutnya, kelas 9, ke-10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini ya, 24M/7 kali 14/6M. Nah, sekarang kita lihat lebih teliti. Di sini ada 24M, di sini ada 6M. Nah, kita lihat bahwa 24 dibagi 6 bisa yakni 4. M dibagi M 1. Nah, 1 berarti nggak usah tulis ya. Satunya sudah hilang. 4 kali 1 sama dengan 4. Gitu ya, di pertemuan sebelumnya. Kemudian 14 dibagi 7 berapa? 2. Nah, karena di sini sudah menjadi pembagi tadi, berarti tinggal 1 kali 1. 4 kali 2, 8. 1 kali satunya 1. 8 dibagi 1, 8. Nah, dengan cara yang unik ini diperoleh hasil 8. Kalau tadi pakai cara rumus seperti ini, pasti hasilnya juga 8. Silakan ya, nanti dibuktikan di sini. Kemudian ada contoh 3.21. 4A pangkat 3/B dibagi A/B pangkat 3. Di sini pembagian dirubah jadi perkalian. Berarti yang belakang di sini dibalik. B pangkat 3 dibagi A. B pangkat 3/A. Nah, kalau sudah perkalian, boleh lagi pakai cara seperti ini. Ya, 4A pangkat 3 kali B pangkat 3 hasilnya apa? B kali A hasilnya apa? Kemudian angka dengan angka dipisah, huruf dengan huruf. Nanti dapat hasil. Nah, di sini ditunjukkan dengan cara yang berbeda juga. Sama dengan cara yang di sini tadi, ya. Kita lihat di sini. 4 yang atas hanya ada angka 4 saja, yang bawah nggak ada, berarti 4-nya tinggal turun. A pangkat 3, di sini ada A saja. Ya, berarti 1A di sini dicoret,
di sini juga dicoret 1, berarti tinggal 2 kali B-nya 3, yang atas, yang bawah ada 1, berarti coret 1, tinggal 2. Nah, ingat ya, setiap huruf di sini sebenarnya ada angka satunya di depan di sini. Gitu ya. Nah, berarti tinggal 1 kali 1 taruh bawah. 1 kali 1 berapa? 1. Nah, berarti ini otomatis jadi jawabannya langsung. Nah, dikerjakan dengan cara yang unik ini ataupun dengan cara rumus, itu hasilnya pasti sama. Silakan nanti ya dibuktikan, dicoba. Nah, berikutnya kita lihat latihannya ya, kita lihat tugasnya. Misalkan ada permasalahan seperti berikut. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Ada A, B, C, D. Masing-masing mewakili, yang A mewakili penjumlahan, B-nya mewakili pengurangan, C-nya perkalian, D-nya pembagian. Nah, ini masing-masing contohnya ada di slide sebelumnya tadi. Gitu ya. Nanti cara mengerjakannya tetap sama, yaitu ditulis di buku, difoto hasilnya, dan dikirimkan ke saya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.